Devna Rizky. Baik, di sini saya ingin mengulang materi dari basis data, yang mana materi yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama ada penghantar basis data, kedua ada aljabar relasional, yang ketiga ada konsep dasar relasional, dan keempat ada model basis data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghantar basis data terlebih dahulu. Nah, di sini ada latar belakang basis data. Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan dan kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institut dan perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Selanjutnya, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang saling berrelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungkan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau redundansi, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Di sini saya akan kasih contoh data redundansi seperti kita misalnya punya file produk untuk menyimpan data produk, tapi data produk juga tersimpan pada file penjualan, sehingga data yang sama bisa muncul berulang-ulang pada file yang berbeda, sehingga jika ada perubahan pada suatu file yang lain tidak berubah sehingga tidak konsisten. Nah, di sini makanya kita perlu menggunakan basis data ini agar tidak terjadi lagi permasalahan redundansi. Dan selanjutnya ada pengertian basis data relasional. Basis data relasional adalah sekumpulan data yang terstruktur, terorganisasi, dan saling berrelasi dalam bentuk 2D atau 2 dimensi yang mempunyai baris dan kolom. Sekumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan tanpa perulangan atau redundansi, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Adapun tujuan dari basis data, yang pertama, untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kedua, ada tidak adanya redundansi dan menjaga konsisten data. Yang ketiga, ada pengaturan dalam pemilahan dan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya, manfaat basis data. Adapun manfaat basis data terbagi atas 10. Yang pertama, ada kecepatan dan kemudahan, di mana proses penyimpanan yang kita lakukan dapat kita ambil kembali dengan secara cepat dan mudah. Terus yang kedua, ada kebersamaan pemakaian servability, yaitu maksudnya pemakaian basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Terus yang ketiga, ada pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Terus yang keempat, ada efisiensi ruang penyimpanan. Tidak adanya redundansi data sehingga optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Terus ada keakuratan. Pemanfaatan pengodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan data yang lain. Terus ada ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud karena keterpentingan pemakaian data. Sebuah data, basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Terus ada kelengkapan, adanya password setiap pemakaian basis data sehingga tidak terjadinya pencurian data atau data hilang. Terus yang keempat, yang kesembilan, ada kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dapat diekspor ke dalam program aplikasi lain dengan menjamin terjaga dan terpelihara datanya. Yang ke-10 ada user view. Pemakai dapat memiliki langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengolah data. Selanjutnya, penerapan basis data.
Yang pertama, perbankan tentunya ya untuk menyimpan data-data nasabah. Kedua, ada rumah sakit untuk menyimpan data pasien. Yang ketiga, ada pendidikan sekolah untuk menyimpan data-data yang diperlukan oleh siswa. Terus yang keempat, ada toko swalayan pastinya untuk menyimpan data produk ya, seperti supermarket, Indomaret, dan Alfamart. Sama yang kelima, ada toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, yang dimana toko ini secara online dan dapat diakses melalui HP. Yang keenam, ada multimedia atau YouTube. Itu sangat perlu bagi orang yang sering konten karena data-datanya supaya tidak memenuhi ruang penyimpanan, sehingga dibutuhkan basis data. Yang terakhir, ada Geographic Informasi System atau GIS, yaitu peta seperti Google Map ya, dimana mempermudahkan kita untuk mencari sesuatu di dalam Google Map tersebut. Nah selanjutnya masuk materi kedua, yaitu aljabar relasional. Karakteristik aljabar yang pertama, ada pernyataan, di mana isi pernyataan tersebut ada operator yang menghubungkan operan dapat dinilai. Yang kedua, ada suatu pernyataan bisa ekuivalen. Jadi jika hasilnya sama untuk pernyataan berbeda, maka pernyataan tersebut ekuivalen. Terus yang ketiga, ada nilai dari pernyataan adalah independen terhadap konteksnya. Contohnya gini, 5 tambah 3 memiliki nilai yang sama dimanapun ia berada. Atau diganti konsepnya menjadi seperti 10 kurang 5 tambah 3 atau 4 kali 5 tambah 3. Itu memiliki nilai yang sama dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya, ada klasifikasi operator aljabar relasional. Pertama, ada operator operasi set, terbagi menjadi 3, union, interselection, dan different. Operator operasi set hanya dapat diaplikasikan pada relasi yang di atributnya identik, yaitu sama jumlah atribut, sama nama, dan sama domain. Terus yang kedua, ada operator merubah nama, operator menghapus suatu project selection. Terus yang ketiga, ada operator kombinasi, Cartesian produk atau joins. Terus yang keempat, ada operator lainnya, duplikat, elimination, grouping, dan lain-lain sebagainya. Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Pertama, ada contoh union atau gabungan, yang dimana tabel 1 dengan tabel 2 digabungkan sehingga menjadi tabel baru yang disebut dengan union. Data yang sama atau duplikat, dia akan menampilkan salah satu saja. Terus yang kedua, ada contoh interselection atau irisan, yang dimana dia dari tabel 1 dan tabel 2 melihat nama yang sama akan menjadi tabel baru, dan itu disebut dengan interselection. Selanjutnya ada contoh dari diferensi seleksi, di mana setiap tabel 1 pasti tidak dimiliki pada tabel 2, sehingga itulah yang dimaksud dengan different atau selisih. Nah, selanjutnya ada materi yang ketiga, konsep dasar basis data. Data merepresentasikan fakta yang bisa disimpan. Data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data, file, rekaman atau record, dan berkas atau file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data mahasiswa nih, terdiri dari NIM, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Di sini kita tidak bisa memecahkan lebih kecil lagi karena ini termasuk data file yang sudah harus ada pada data mahasiswa. Ada rekaman atau record merupakan gabungan sejenis elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Berkas atau file adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Selanjutnya ada hierarki data. Pertama, ada sistem basis data, yaitu perangkat lunak yang akan kita gunakan dalam basis data atau DBMS-nya. Yang kedua, ada basis data, tempat penyimpanan tabel-tabelnya. Yang ketiga, ada file atau tabel. Ada beberapa tabel yang akan kita gunakan dalam basis data tersebut. Yang keempat, ada record, gabungan dari file-file yang ada, itu disebut dengan record. Terus ada file,
ada satu nama itu disebut dengan field. Terus ada byte, hitungan dari huruf yang ada pada field tersebut. Terus ada bit, kode binar yang terdapat pada field tersebut. Selanjutnya ada file pada base data. Pada hierarki data sebelumnya, file merupakan bagian hierarki data, namun file yang dimaksud berbeda dengan file pada sistem file. File pada base data ini berisi data-data dalam bentuk tabel. File atau tabel ini bisa diklasifikasikan berdasarkan penggunanya. Seperti yang pertama ada file induk atau master induk. Dalam file induk atau master induk ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada file induk acuan, dan kedua ada file induk dinamik. File induk acuan ini adalah file induknya rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya nih, file daftar gaji, file mata kuliah, di mana file daftar gaji rentan dan jarang sekali dalam perubahannya. Yang kedua ada file induk dinamik. File induk dinamik adalah file induk yang nilai dari rekodnya sering berubah atau sering diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Contohnya seperti file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terdapat penambahan barang baru atau perubahan harga dalam stok. Yang kedua ada file transaksi. File transaksi ini bisa disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil dalam transaksi penjualan. Terus yang ketiga ada file laporan atau report file. File ini biasanya disebut dengan output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Terus yang keempat ada file sejarah. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan di dalam arsip. Terus yang kelima ada file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya ada base data dan sistem base data. Base data atau disingkat dengan BD adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lain dan diorganisir berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Sistem base data, sistem untuk menyimpan dan mengurus base data. Sistem base data terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan sekumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi data-data tersebut. Adapun tujuan dari sistem base data menyediakan tampilan abstraksi data, bermakna sistem akan menyembunyikan detail tertentu bagaimana data disimpan dan diawetkan. Selanjutnya abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem base data. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama ada level fisik, level logik, dan level penampakan. Terus ada bagian view menggambarkan bagaimana pengguna melihat data, skema konseptual mendefinisikan struktur logikal. Terus yang terakhir ada skema fisikal menggambarkan file-file dan indeks yang digunakan. Ada pengertian dari level fisik merupakan level yang paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan bit data. Mengetahui bahwa data yang disimpan dalam berbagai file tabel seperti file pegawai, file keluarga, dan lain-lain. Contoh pada sistem bank ada tersimpan file pelanggan, file akun, file pegawai pada lokasi penyimpanan tertentu. Bentuk fisik pada level ini tersembunyi dari programmer base data, namun administrator base data bisa saja mengetahui bagian tertentu dari level fisik ini.
Terus selanjutnya ada level konseptual, yaitu memperhatikan data apa sebenarnya secara fungsional disimpan dalam mesin data dan hubungannya dengan data yang lain. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam mesin data dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan mesin data. Pemakaian tidak mempedulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran dalam proses perancangan cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Programmer basis data bekerja pada level ini. Argumentasi basis data atau database administrator juga bekerja pada level ini. Selanjutnya ada level pandangan pemakai, yaitu level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan basis data sesuai dengan kebutuhan pemakai. Level view ini bisa memiliki banyak view tampilan terhadap basis data yang sama. Selain dari menyembunyikan detail dari level-level sebelumnya, level view ini juga menyediakan mekanisme pengamanan untuk mencegah penggunaan pengakses data yang bukan ditunjukkan untuknya. Contoh, teller pada suatu bank hanya dapat memiliki bagian basis data yang berkaitan dengan akun dan pelanggan. Ia tidak dapat melihat bagian basis data tentang data gaji pegawai tersebut. Nah, selanjutnya ada model basis data. Model basis data adalah suatu konsep terintegrasi yang menggambarkan hubungan relationship antara data dan batas-batasan constraint data dalam sebuah sistem basis data. Berdasarkan hubungan antar record, model basis data terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model basis data hierarki, yang kedua ada model basis data jaringan, yang ketiga ada model basis data relasional. Nah, di sini dapat kita lihat model basis data hierarki, di mana proses dari model basis data hierarki ini dilakukan secara turun-menurun. Ya, bisa dilihat pada contoh ini terdapat dosen Siti Nurhaliza, yang dimana dia memegang MK basis data dan pemrograman 1. Terus pada basis data dia akan diturunkan lagi siapa-siapa saja yang memegang selain Ibu Nur Haliza ini. Ada Rudi, ada Asti dan Dina. Begitupun pada pemrograman 1 ada Dina dan Edi. Selanjutnya pada model basis data jaringan, yang dimana proses ini seperti memiliki cabang pada yang lain. Contohnya ini ada dosen Siti Nurhaya, terus dia terbagi dari basis data dan pemrograman 1. Terus pada pemrograman 1 terdapat Dina dan Edi, dimana Dina ini juga terdapat pada mata kuliah basis data dan pemrograman 1. Ini disebut dengan model basis data jaringan. Terus selanjutnya model basis data relasional. Model relasional menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Model basis data ini dikemukakan pertama kali oleh E.F. Ord, seorang pakar basis data. Model ini sering disebut juga dengan basis data relasi. Sebuah basis data dalam model ini disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau field. Pertemuan antara baris dengan kolom disebut dengan item data files. Tabel-tabel yang ada dihubungkan atau di relationship sedemikian rupa menggunakan file kunci atau key file sehingga dapat meminimalkan duplikat data. Selanjutnya ada sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terjadi atas kumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file tabel tersebut. DBMS atau Database Management System
adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Adapun komponen sistem basis data yang pertama ada hardware, terus ada sistem operasi basis data, ada software DBMS, contohnya seperti MySQL, MS, SQL Server, Microsoft Word, dan lain-lain. Terus ada pemakai, yaitu programmer dan user aplikasi dan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada materi model basis data relasional, yaitu materi yang keempat. Database life dalam rencang sebuah basis data ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database life siklus hidup dari sebuah basis data, mulai dari dirancang sampai diimplementasikan. Gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Di sini terdapat yang pertama ada information requirement atau analisis kebutuhan. Identifikasi keperluan suatu basis data dimulai dari wawancara pengguna yang akan menghasilkan spesifikasi keperluan. Spesifikasi tersebut seperti apa saja data yang terlibat dalam proses bisnis, hubungan antar data tersebut, platform software untuk implementasi dari basis data. Yang kedua ada logis design atau perancangan logik, berupa skema umum dari permasalahan yang dikaji. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram menunjukkan sebuah data atau relasinya. Diagram yang terlibat seperti IRD atau Entity Relationship Diagram. Terus model data yang dirancang berikutnya akan diubah ke bentuk tabel. Selanjutnya ada physical design, yaitu perancangan fisikal, melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan indeks. Terus tujuan langkah ini untuk mengoptimalkan performa supaya lebih cepat dan efisien. Terus yang terakhir ada implementation. Itu saat perancangan telah selesai, basis data akan dibuat dengan menggunakan Data Definition Requirements atau DDL dari DBMS. Kemudian data manipulation requirement DBML ini akan digunakan untuk melakukan query dan memodifikasi basis data. Terus basis data yang sudah diimplementasi akan dimonitor, akan dilakukan modifikasi bila diperlukan. Nah, selanjutnya ada model data relasional. Salah satu tahap pada logical design adalah conceptual data modeling. Pemodelan data konseptual yang akan dibahas di sini adalah model data relasional, suatu model logika basis data yang menggambarkan entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel yang disebut dengan relasi. Suatu model data yang menggunakan tabel dua dimensi, yaitu terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Lalu selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau IRD, didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity atau entitas, dan hubungan antara objek tersebut disebut dengan relationship. Pemodelan data dengan model data relasional menggunakan diagram IR atau IRD. IRD terdiri dari 4 simbol utama: kotak persegi panjang untuk entitas, elip untuk atribut, diamond untuk relasi, keempat ada garis untuk penghubung. Jenis-jenis atribut. Yang pertama ada atribut K. Atribut K ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Yang kedua ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal. Yang ketiga ada atribut multi-false, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Terus yang keempat ada atribut komposit, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Terus yang kelima ada atribut derivatif,
yaitu atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Dapat dilihat dari contoh berikut. Ini ada atribut G yang dimana yang di garis bawah ini untuk menandakan bahwa dia adalah data secara unik. Terus ada atribut simple digunakan bernilai tunggal. Terus di sini ada atribut multifile, yaitu pegawai dapat dibagi lagi jadi gelar. Terus ada atribut komposit, yaitu di dalam pegawai dibagi jadi nama, dan nama tengah, nama depan, nama belakang, itu disebut dengan atribut komposit. Terus ada atribut derivatif, itu contohnya pegawai. Terus nah itu tadi penjelasannya dihasilkan oleh turunan atribut lain. Pegawai itu memiliki turunan dari atribut lain, yaitu umur. Selanjutnya ada simbol ERD, dapat dilihat bentuk-bentuk yang akan kita gunakan pada gambar. Selanjutnya ada derajat relationship. Yang pertama ada unary atau derajat 1, adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas saja. Kedua ada binary atau derajat 2, adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Yang ketiga ada ternary atau derajat 3, adalah satu buah relationship menghubungkan 3 buah entitas. Selanjutnya ada konektivitas atau kardinalitas. Konektivitas atau kardinalitas disebut juga dengan relationship cardinality. Konektivitas atau kardinalitas dari suatu hubungan menentukan batasan jumlah maksimum entitas pada setiap hubungan. Konektivitas atau kardinalitas menggambarkan berapa jumlah satu entitas berrelasi dengan entitas lainnya. Kardinalitas terdapat 3, yaitu yang pertama satu strip 1 atau 1 to 1 atau hubungan 1 ke 1. Terus yang kedua ada 1 to many, hubungan 1 ke banyak. Yang ketiga ada many to many, hubungan banyak ke banyak. Selanjutnya ada batasan partisipasi, itu batasan yang menjelaskan keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain melalui suatu relasi, apakah wajib atau mandatori ataupun pilihan opsional. Ada 2 tipe batasan partisipasi, yakni yang pertama ada total participation atau partisipasi total. Terus yang kedua ada partial participation atau partisipasi sebagian atau opsional. Partisipasi total atau mandatori, suatu entitas disebut dengan berpartisipasi total jika keberadaan semua anggota pada entitas tersebut akan berrelasi dengan entitas lain. Contoh, entitas dosen keberadaannya tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah dan sebaliknya. Artinya, jika ada seorang dosen, maka harus ada mata kuliah yang diajar. Begitu pula sebaliknya, adanya entitas mata kuliah, maka ada dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada partisipasi sebagian atau opsional. Suatu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika tidak semua anggota pada entitas tersebut akan berrelasi dengan entitas lain. Contoh, tidak semua dosen menjadi koordinator sesama dosen. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kedua, di sini ada contoh diagram IR. Yang pertama ada fakultas memiliki contoh diagram IR yang dimulai dari mahasiswa banyak mengambil mata kuliah banyak diajarkan tiap-tiap satu dosen banyak memiliki beberapa fakultas hanya dapat didaftar oleh satu mahasiswa. Tahap pembuatan IR di awal, yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut G dari masing-masing himpunan entitas.
Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta hierarkinya. Yang keempat, menentukan derajat dan kardinalitas rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci atau non-key. Selanjutnya ada konvensi penamaan. Yang pertama, pilih nama untuk entitas atribut relasi yang menggambarkan maknanya. Yang kedua, gunakan nama tunggal untuk entitas. Ketiga, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi. Yang keempat, gunakan hubungan kapital di awal kata untuk atribut. Yang kelima, nama entitas cenderung menggunakan kata benda. Yang keenam, nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin ada kurang atau salah kata, saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.